Kode etik profesi hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai hakim. Pedoman tingkah laku Code of Conduct hakim ialah penjabaran dari kode etika profesi hakim yang menjadi pedoman bagi hakim Indonesia, baik dalam menjalankan tugas profesinya untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran maupun dalam pergaulan sebagai anggota masyarakat yang harus dapat memberikan contoh dan tauladan dalam kepatuhan dan ketaatan kepada hukum. Selanjutnya, Komisi Kehormatan Profesi Hakim ialah komisi yang dibentuk oleh pengurus pusat IKHI dan pengurus daerah IKHI untuk memantau, memeriksa, membina, dan merekomendasikan tingkah laku hakim yang melanggar atau diduga melanggar kode etik profesi. Azas peradilan yang baik ialah prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi oleh hakim yang dalam melaksanakan tugasnya untuk mewujudkan peradilan yang mandiri sesuai dengan aturan dasar berdasarkan ketentuan yang ada. Maksud dan tujuan. Yang pertama, sebagai alat pembinaan dan pembentukan karakter hakim, pengawasan tingkah laku hakim. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan atau judisial, dan mencegah timbulnya kesalahpahaman dan konflik antar sesama anggota dan antar anggota dengan masyarakat. Yang ketiga, memberikan jaminan peningkatan moralitas hakim dan kemandirian fungsional bagi hakim. Yang keempat, menumbuhkan kepercayaan masyarakat pada tenaga lembaga peradilan. Sifat hakim tercermin dalam lambang hakim yang dikenal dengan panca dan hakim. Suatu ketika yaitu memiliki sifat percaya dan takwa pada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan percaya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang ada dan berada. Dua, cakra, yaitu sifat mampu memusnahkan segala basilan, kezaliman dan ketidakadilan. Tiga, candra, yaitu memiliki sifat bijaksana dan berwibawa. Empat, sari, yaitu berbudi luhur dan berkelakuan tidak tercela. Lima, tirta, yaitu sifat jujur. Hakim A. Dalam persidangan 1. Bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan azas-azas peradilan yang baik, yaitu seperti A. Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat keputusan, right to decision, di mana setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama. B. Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (RV hearing). C. Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicemari oleh kepentingan pribadi atau pihak lain, no bias, dengan menjunjung tinggi prinsip nemo jux in rese. D. Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis, reason and argumentation efficient, di mana argumentasi tersebut harus diawasi, controllability dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan, accountability, guna menjamin sifat keterbukaan, transparansi, dan kepastian hukum legal. Guna menjamin sifat keterbukaan, transparansi, dan kepastian hukum legal challenge dalam proses peradilan. E. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. 2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku. 3. Harus bersifat sopan, tegas, dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. 4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain, serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak baik dengan kata-kata maupun perbuatan. 5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan. B. Terhadap sesama rekan. 1. Memiliki dan memupuk hubungan kerjasama yang baik antara sesama rekan. 2. Memiliki rasa setia kawan, tanggung rasa dan saling menghargai antara sesama rekan. 3. Memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap
korps hakim secara wajar. 4. Menjaga nama baik dan martabat rekan, baik di dalam maupun di luar kedinasan. C. Terhadap bawahan atau pegawai. 1. Harus mempunyai sifat kepemimpinan. 2. Membimbing bawahan atau pegawai untuk mempertinggi pengetahuan. 3. Harus mempunyai sikap sebagai seorang bapak atau ibu yang baik. 4. Memelihara sikap kekeluargaan terhadap bawahan atau pegawai. 5. Memberi contoh atau kedisiplinan. Terhadap masyarakat. 1. Menghormati dan menghargai. 2. Tidak sombong dan tidak mau menang sendiri. 3. Hidup sederhana. Terhadap keluarga atau rumah tangga. 1. Menjaga keluarga dari perbuatan-perbuatan tercela menurut norma-norma hukum kesusilaan. 2. Menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga. Terakhir, menyesuaikan hidup rumah tangga dengan keadaan dan pandangan masyarakat. A. Mendengar dan memperlakukan kedua belah pihak berperkara secara berimbang dan tidak memihak. B. Sopan dalam bertutur kata dan bertindak. C. Memeriksa perkara dan arif, cermat dan sabar. D. Memutus perkara berdasar atas hukum dan rasa keadilan. E. Menjaga martabat, kedudukan dan kehormatan hakim. Larangan. A. Melakukan kolusi dengan siapapun yang berkaitan dengan perkara yang akan dan sedang ditangani. B. Menerima sesuatu pemberian atau denda dari pihak-pihak yang berperkara. C. Membicarakan suatu perkara yang ditangani di luar acara persidangan. D. Mengeluarkan pendapat atas suatu kasus yang ditanganinya baik dalam persidangan maupun di luar persidangan mendahului putusan. E. Melecehkan Islam hakim, jaksa, penasehat hukum, para pihak berperkara ataupun pihak lain. F. Memberikan komentar terbuka atas putusan hakim lain, kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah. Y. Menjadi anggota atau salah satu partai politik dan pekerjaan atau jabatan yang dilarang undang-undang. H. Mempergunakan nama jabatan korupsi untuk kepentingan pribadi ataupun kelompoknya. Komisi Kehormatan Profesi Hakim. 1. Susunan dan organisasi Komisi Kehormatan Profesi Hakim terdiri dari A. Komisi Kehormatan Profesi Hakim tingkat pusat. B. Komisi Kehormatan Profesi Hakim tingkat daerah. 2. Komisi Kehormatan Profesi Hakim tingkat pusat terdiri dari 5 orang dengan susunan Ketua 1. Ketua salah seorang Ketua Pengurus Pusat IKHI merangkap anggota 2 anggota 2 orang anggota IKHI dan Hakim Agung 3 anggota salah seorang Ketua Pengurus Daerah IKHI yang bersangkutan 4 Sekretaris Pengurus Pusat IKHI merangkap anggota 3. Komisi Kehormatan Profesi Hakim tingkat daerah terdiri dari 5 yang dapat disusun. 1. Ketua, salah seseorang Ketua Pengurus Daerah IKHI merangkap anggota. Anggota seseorang IKHI daerah dari Hakim Tinggi. Anggota Ketua Pengurus Cabang IKHI yang bersangkutan. Anggota seseorang hakim yang ditunjuk pengurus cabang IKHI yang bersangkutan. Sekretaris pengurus daerah IKHI yang merangkap anggota. 4. Komisi Kehormatan Profesi Hakim tingkat pusat diangkat dan diberhentikan oleh PPP IKHI. 5. Komisi Kehormatan Profesi Hakim tingkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh PD IKHI. Tugas dan wewenang. 1. Komisi Kehormatan Profesi Hakim mempunyai tugas A. Memberikan pembinaan anggota untuk selalu menjunjung tinggi kode etik. B. Meneliti dan memeriksa laporan atau pengaduan dari masyarakat, tingkah laku dari para anggota IKHI. C. Memberikan nasihat dan peringatan kepada anggota dalam hal anggota yang bersangkutan menunjukkan tanda-tanda pelanggaran kode etik. Saksi dan pemeriksaan. Saksi yang dapat direkomendasikan Komisi Kehormatan Profesi Hakim kepada PPI IKHI adalah 1. Teguran, 2. Skorsing dari keanggotaan IKHI, 3. Pemberhentian sebagai anggota IKHI.